Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi syariah. Melacak pondasi ekonomi syariah. Yang pertama, pengertian syariah. Syariah berasal dari kata al-syariah atau al-syir'ah yang berarti jalan menuju ke sumber air dan tempat orang-orang minum. Dalam Al-Quran, syariah itu berarti agama, yaitu cara pedoman manusia, yaitu dengan ibadah, hubungannya dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan muamalah, hubungannya dengan sesama manusia yang berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karakteristik syariah, yaitu as-sumul, yang berarti menyeluruh. Berarti aturan syariah mencangkup segala aspek kehidupan yang saling berkaitan, baik ritual, ibadah, dan sosial atau muamalah. Yang kedua, al-tawasun, artinya seimbang. Berarti aturan syariah memuat asas keseimbangan dan keharmonisan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Yang ketiga, sabat atau watur, tetap dan luas. Berarti pelaksanaan aturan-aturan syariah bersifat fleksibel, disesuaikan dengan ruang dan waktu yang ditetapkan, sehingga penerapan syariah benar-benar responsif dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dimanapun. Syariah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan fiqh adalah hasil ijtihad dan pemikiran manusia terhadap syariah. Fiqh adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis atau amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah dibangun atas dasar agama Islam. Karenanya ia merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan atau integral dari agama Islam. Dasar ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah ilmu yang mengajari perilaku seseorang dalam suatu masyarakat yang dibingkai dengan syariah Islam. Secara fitrah, ekonomi syariah merupakan satu sistem yang dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh umat. Dasar hukum ekonomi syariah, yaitu yang pertama, landasan syariah. Yang menjadi yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum, pengetahuan, dan sumber hukum yang membuat informasi segala aspek kehidupan. Yang kedua, Al-Sunnah merupakan cara, kebiasaan yang merujuk pada perbuatan, ucapan, dan ketetapan dari Rasulullah SAW. Secara historis yuridis, kegiatan ekonomi syariah Indonesia khususnya diakui secara yuridis sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, Surat Berharga Syariah Negara, dan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tujuan ekonomi Islam adalah: yang pertama, falah sebagai tujuan hidup, maslahah sebagai tujuan dari falah, dan permasalahan research dalam mencapai falah. Falah yaitu kesuksesan, kemuliaan, kemenangan dalam hidup, dan maslahah ialah segala bentuk keadaan baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia. Paradigma ekonomi syariah. Islam memiliki sistem sendiri dalam mengatur perekonomian yang didasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, yang dikenal dengan sistem ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam, dengan prinsip keimanan atau ketuhanan, etika atau akhlakul karimah, dan kemanusiaan. Pendidikan ekonomi syariah harus mampu mengubah manusia yang tadinya capital oriented menjadi maslahah oriented. Paradigma ekonomi Islam. Pandangan Islam terhadap ekonomi yaitu: yang pertama, pemilik mutlak apa yang ada di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Status harta yang dimiliki manusia adalah sebagai amanah, perhiasan hidup, ujian, keimanan, dan bekal hidup ibadah. Yang ketiga, kepemilikan harta dapat dilakukan melalui usaha pencaharian yang halal sesuai dengan aturannya. Yang keempat, nilai mencari harta dapat melupakan kematian, sholat, zakat, dan memutuskan kekayaan untuk orang saja. Yang kelima, dilarang menempuh suatu usaha yang haram. Metode ekonomi syariah ada 3, yaitu presumption and addition, disebut juga dengan ide dan prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Ide berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, atau Fiqhul Maqasid. Yang kedua, nature of value, the judgment, pendekatan nilai dalam Islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Dan positive force of economy science, menjelaskan realita ekonomi dan bagaimana konsep Islam bisa diturunkan dalam kondisi yang nyata dan real. Dalam ekonomi Islam, bahan bangunan itu adalah ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta pemikiran para ulama. Sedangkan dalam paradigma ekonomi Islam, yaitu prinsip dan dasar. Paradigma adalah model dasar yang digunakan untuk memandang dan merancang sesuatu. Prinsip ekosistem ekonomi syariah. Yang pertama, multi-play ownership atau kepemilikan multi jenis, freedom of act, kebebasan untuk bertindak atau berusaha, dan social justice, keadilan sosial. Ada 4
macam sistem ekonomi yang digunakan di negara-negara di dunia, yaitu yang pertama sistem ekonomi liberal, yang kedua sistem ekonomi sosial, yang ketiga sistem ekonomi campuran, dan yang keempat sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi liberal atau sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam membangun segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sistem ekonomi sosial atau terpusat adalah suatu sistem ekonomi di mana seluruh sumber daya dan pengelolaannya direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah. Yang ketiga, sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang berusaha mengurangi kelemahan-kelemahan yang timbul dalam ekonomi terpusat dan ekonomi pasar. Prinsip ekonomi yang pertama, ekonomi kapitalis dan ekonomi sosial. Kita lihat perbandingannya antara ekonomi faktor pendorong dan kelemahannya. Faktor pendorong ekonomi kapitalis yang pertama, pandangan terhadap eksistensi individu sebagai pusat dunia dan tujuan yang akan diraih. Yang kedua, tujuannya adalah untuk merealisasikan kekuasaan terbesar bagi kepentingan individu. Yang ketiga, urgensi kebebasan ekonomi tanpa batas dan persaingan sempurna. Tetapi ada juga kelemahannya. Yang pertama, munculnya kesenjangan keseimbangan dalam distribusi kekayaan antar individu. Yang kedua, timbulnya krisis dan merajalela kesehatan karena peningkatnya pengangguran dan meningkatnya praktik monopoli. Dan yang terakhir, kebebasan tanpa batas dalam pekerjaan tanpa memperhatikan halal dan haram. Nah, dalam ekonomi Islam, dalam ekonomi sosial, maksud saya, itu ada faktor pendorong. Faktor pendorongnya yaitu sudut dari pusat masyarakat dan sudut ekonomi. Sedangkan kelemahannya yaitu adanya kontradiksi antara kecenderungan yang ditetapkan oleh sistem sosial dengan fitrah yang digariskan Allah, yaitu naluri yang mereka miliki. Yang kedua, gradasi kedudukan individu, dan yang ketiga, semakin menyempitnya sumber pendapatan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, bahan bangunan itu adalah ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah serta pemikiran para ulama. Sedangkan dalam paradigma ekonomi Islam, yaitu prinsip dan dasar. Paradigma adalah model dasar yang digunakan untuk memandang dan merancang sesuatu. Prinsip ekosistem ekonomi syariah. Yang pertama, multi-play ownership atau kepemilikan multi jenis, freedom of act, kebebasan untuk bertindak atau berusaha, dan social justice, keadilan sosial. Konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Harta berasal dari kata al-mal yang berarti condong, cenderung, dan miring. Dapat didefinisikan berarti segala sesuatu yang dimiliki. Sedangkan barang yang tidak dimiliki manusia tidak dapat disebut hartas. Contohnya, ikan yang berada di sungai, burung yang terbang di angkasa. Kepemilikan berasal dari kata al-milk yang berarti penguasaan seorang terhadap suatu harta atau benda
sehingga seorang mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut. Dalam Islam terdapat 3 unsur kepemilikan. Yang pertama, kepemilikan pribadi atau private property. Yang kedua, kepemilikan umum atau public property adalah izin syar'i kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan suatu barang dan harta. Sedangkan kepemilikan negara atau state property adalah harta yang merupakan hak seluruh kaum muslim, sementara pengelolaannya menjadi wewenang negara. Sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Yang pertama, ihros al-mubah adalah cara kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai oleh pemiliknya atau oleh orang lain. Al-tawalul minal maklum, sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lain. Al-kafiyah adalah penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi atau pemilikan yang lama. Al-khod adalah pertalian antara ijab dan qabul dengan ketentuan yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Riba berarti hubungan tumbuh dan membesar. Riba adalah suatu tambahan yang tidak ada padanannya. Riba ini secara tegas dilarang di dalam Al-Quran. Yang kedua, goror, artinya menipu atau memperdayakan ketidakpastian. Goror yaitu sesuatu yang memperdayakan manusia dalam masalah harta. Goror dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki keberadaannya, dan tidak dapat diserahkan pada suatu transaksi yang dilakukan. Maisir adalah transaksi yang dihubungkan dengan kondisi yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan yang dikenal dengan istilah perjudian. Maisir ini merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor real. Larangan maisir sangat jelas sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Prinsip ekonomi dalam Islam atau prinsip konsumsi dalam Islam. Konsumsi berarti memakai atau menghabiskan. Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perbedaan antara konsumsi Islam dan konsumsi konvensional. Yang pertama, tujuan ekonomi konvensional adalah mencari kepuasan tertinggi. Yang kedua, batasan konsumsi adalah kemampuan anggaran. Sedangkan dalam ekonomi syariah, konsumsi lebih diarahkan kepada maslahah bukan utilitas. Di dalam Islam, konsumsi barang secara berlebihan atau israf. Yang ketiga, konsumsi dapat dilakukan sepanjang memperhatikan pihak-pihak lain yang tidak mampu.
dalam ekonomi syariah. Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menciptakan barang atau utilitas yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Kalau menurut teori produksi dari konvensional. Sedangkan teori produksi Islam, produksi yaitu usaha untuk menghasilkan dan menambah nilai guna dari suatu barang dari fisik maupun dari sisi moralitas sebagai sarana mencapai tujuan hidup manusia, yaitu menyejahterakan manusia untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Motivasi produksi dalam Islam. Yang pertama, anjuran Islam untuk melakukan proses produksi yang relasinya dengan ibadah. Yang kedua, menegakkan fungsi sebagai duta Allah atau khalifah. Dan yang ketiga, keyakinan bahwa Allah menciptakan dunia ini untuk dimakmurkan dan diambil manfaatnya. Prinsip produksi dalam ekonomi Islam. Kegiatan produksi terkait dengan nilai moral yang islami. Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Permasalahan ekonomi yang muncul bukan saja karena kelangkaan, tetapi sesuatu yang kompleks. Dan yang keempat, kegiatan produksi dalam perspektif Islam bersifat altruistik, sehingga produksi tidak hanya mengejar keuntungan maksimum semata. Produksi yang diharamkan dalam ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Yang pertama, investasi harga dengan membahayakan masyarakat. Yang kedua, praktik produksi dengan ribawi. Yang ketiga, jual beli yang tidak jelas. Yang keempat, pengambilan barang yang dilakukan secara batil seperti pencurian. Yang kelima, penipuan atau penimbunan barang yang menyebabkan naiknya harga di masyarakat. Yang keenam, masyir perjudian atau spekulasi dapat merugikan banyak pihak. Distribusi dalam Islam. Distribusi di sini kita lihat dari konvensional maupun ekonomi Islam. Ekonomi konvensional menurutnya distribusi adalah setiap kegiatan yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen atau penghasil ke tangan konsumen atau pemakai atau yang membutuhkannya. Sedangkan menurut ekonomi Islam membicarakan masalah distribusi pada skala yang lebih luas dan lebih komprehensif. Sebab Islam tidak membatasi hanya mengurusi distribusi kekayaan produktif semata. Islam ikut campur tangan secara positif dalam distribusi alam dan apapun yang dikandung di dalamnya, seperti kepemilikan pribadi, umum, dan bebas, yang semuanya melalui formulasi aturan-aturan tertentu. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the. Distribusi dalam Islam. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme distribusi berbasis moral spiritual untuk pemilihan keadilan sosial. Sebab ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari seluruh konflik individu maupun sosial.
distribusi dalam Islam. Distribusi pendapatan dalam Islam, kebutuhan menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Akan tetapi, upaya mengeliminasi kesenjangan antar pendapatan umat adalah sebuah keharusan. Ajaran Islam meyakini ketidakseimbangan materi ditentukan sebagai cobaan hidup manusia. Perdagangan dalam ekonomi Islam. Perdagangan dalam Islam secara etimologis pernyataan perdagangan intinya adalah jual beli, berarti saling tukar atau saling menukar. Perdagangan dalam bahasa Arab adalah tijaroh yang artinya menjual, mengganti, menukar atau sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut ahli fikih mazhab Hanafi, perdagangan adalah menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, dapat dipahami sebagai al-ba'i yang melalui ijab dan atai yang saling menukar. Sedangkan menurut Imam Nawawi, perdagangan mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan. Banyak hal-hal yang harus diperhatikan dalam perdagangan, terutama terkait dengan nilai-nilai akhlak ataupun etika yang harus dijadikan sebagai landasan dalam berinteraksi. Kejujuran adalah sifat penting dalam berbisnis. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kepada para pedagang untuk bertindak secara jujur, arif dalam menetapkan harga dan juga amanah. Itu adalah mazhab Islam dalam perdagangan Islam. Prinsip dasar perdagangan Islam adalah kejujuran, honesty, kepercayaan atau trust, prinsip saling ridho atau rela antara pihak yang terkait, yaitu penjual dan pembeli, tidak mendurhakai Allah, dan prinsip keadilan. Konsep dan fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi atau untuk mengelola perekonomian dengan kondisi yang lebih baik. Tujuan dan fungsi dari kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yaitu tujuannya yang pertama, tercapainya kesejahteraan sebagai adanya benefit maksimal bagi individu. Yang kedua, fungsinya yaitu pemeliharaan terhadap hukum, keadilan, pertahanan, perumusan, pelaksanaan terhadap pendidikan. Bentuk kebijakan fiskal ada dua kebijakan, yaitu penstabilan otomatis dan kebijakan diskresioner. Penstabilan otomatis yaitu bentuk-bentuk sistem fiskal yang sedang berlaku secara otomatis cenderung menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi. Kebijakan fiskal atau diskresioner yaitu langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan secara khusus membuat
perubahan ke atas sistem yang ada, bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Instrumen fiskal dalam ekonomi syariah. Yang pertama, zakat adalah instrumen ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang sangat kuat. Yang kedua, pajak adalah sumber pendanaan utama yang masih mendominasi penerimaan di banyak negara. Yang ketiga, wakaf atau potensi harta wakaf seharusnya mampu menjadi sumber dana dalam pembangunan. Yang keempat, pengelolaan aset strategis atau sumber daya kehutanan, periklanan dan kelautan, dan sumber daya energi. Dan yang kelima, hutang piutang berupa syuku, yaitu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emitmen kepada pemegang obligasi syariah atau suku. Konsep kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah yang untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Kebijakan ekonomi moneter merupakan proses mengatur ketersediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu seperti menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh, atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter ada dua, kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Nah, kebijakan moneter kontraktif yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market operation adalah jenis cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual dan membeli suatu surat berharga pemerintah, government security. Yang kedua, fasilitas diskonto atau diskonto trade adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Yang ketiga, rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio adalah mengatur jumlah uang yang beredar, memainkan jumlah. Yang keempat, imbauan moral atau moral persuasion adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelanggan. Kebijakan moneter tanpa bunga. Dalam ekonomi syariah, sektor lembaga keuangan tidak mengenai istilah suku bunga. Semua transaksi didasarkan atas beberapa akad yang terkait dengan bunga seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan beberapa akad lainnya. Dalam konteks sistem pembagian keuntungan dan kerugian profit and loss sharing, besar kecilnya pembagian keuntungan untuk diperoleh nasabah ditentukan. Besar kecilnya keuntungan pembagian yang diperoleh dari lembaga keuangan dari kegiatan investasi
dan pembiayaan yang dilakukan di sektor real. Prinsip dasar lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan adalah semua lembaga, semua badan yang kegiatannya dibangun keuangannya melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna menumbuhkan biaya investasi perusahaan. Lembaga keuangan ini ada dua, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Perbedaannya di sini adalah kalau lembaga keuangan konvensional itu lebih menggunakan sistem bunga dalam pembayaran sistem keuangannya, dan lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Prinsip dasar lembaga keuangan syariah. Yang pertama, bebas dari unsur maisir, goror, dan riba. Yang kedua, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan yang saling syah menurut syariat Islam. Yang ketiga, menyalurkan wakaf, zakat, infak, sedekah, atau iswa, atau yang disebut dengan iswa. Adapun jenis-jenis kelembagaan keuangan syariah. Yang pertama, perbankan syariah. Yang kedua, asuransi syariah. Yang ketiga, pasar modal syariah. Yang keempat, reksadana syariah. Yang kelima, penggadaian syariah. Yang keenam, baitul mal wa tamwil, atau yang keenam, yang ketujuh yaitu koperasi syariah. Ciri-ciri manajemen dalam manajemen keuangan. Yang pertama, dalam menerima titipan dan investasi, lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan fatwa dengan pengawasan syariah. Yang kedua, hubungan antara investor dan penyimpanan dana, penggunaan dana, dan lembaga keuangan syariah sebagai intermediary institution berdasarkan kemitraan, bukan hanya debitur dan core kreditor. Yang ketiga, bisnis lembaga keuangan bukan hanya sekedar profit oriented, tetapi juga falah oriented, yaitu kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang keempat, konsep yang digunakan dalam transaksi keuangan syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil jual beli, sewa menyewa, dan guna transaksi. Dan yang terakhir, lembaga keuangan syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudaratan serta merugikan syiar Islam. Akad-akad muamalah dalam lembaga keuangan. Yang pertama, penghimpun dana, yaitu akad al-wadikah dan al-mudarobah. Al-wadikah pada dasarnya penitipan barang atau uangnya dengan pihak yang memberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, keutuhan barang atau uang. Al-mudarobah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian di mana suatu pihak pertama menyediakan barang dan
pihak yang kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Kedua yaitu pembiayaan penyaluran dana. Yang pertama jual beli. Jual beli ada tiga yaitu al-mudarobah, bai asam dan bai saistinas. Bai muradobah adalah transaksi jual beli di mana bank jumlah keuntungan bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Bank al-asalam, pembiayaan bai al-salam yaitu pembiayaan berupa talangan dana dan yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang atau jasa dengan pembayaran di muka sebelum barang atau jasa diantarkan bahkan belum terbentuk. Yang ketiga, bai istinas untuk pembiayaan konstruksi dan barang karet manufaktur jangka pendek. Yang kedua yaitu bagi hasil akad musyarakah dan akad mudarobah. Akad musyarakah, pembiayaan akad ini adalah pembiayaan sebagian modal pada suatu usaha dalam jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Akad mudarobah, dalam hal ini bank bertindak sebagai pemilik modal atau sahibil mal dan nasabah bertindak sebagai penguasa atau mudarif. Yang ketiga, terakhir, jasa pelayanan, yaitu terdapat akad al-kafalah, yaitu pemberian jaminan oleh bank sebagai penanggung dari pihak ketiga atas kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggung. Yang kedua, al-hiwalah, yaitu jasa pengalihan tanggung jawab pembayaran utang seorang yang berutang kepada orang lain. Yang ketiga, al-waqalah, yaitu jasa melakukan tindakan pekerjaan melalui nasabah sebagai pemberi kuasa. Yang keempat, ar-rohm, yaitu pembiayaan yang berupa pinjaman dana tunai dan jaminan barang bergerak seperti emas dalam jangka sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima, al-jualah, yaitu jasa pelayanan pesanan atau permintaan tertentu dari nasabah seperti untuk memesan tiket pesawat, problematika dan penerapan akad di lembaga keuangan syariah. Pengusaha Indonesia Jusuf Hamka membuat geger dunia perbankan setelah dirinya menyatakan ada bank syariah yang tidak menerapkan syariah, bahkan cenderung seperti lintah darat. Pernyataan ini diungkapkan dirinya dalam kesempatan di podcast milik Deddy Corbuzier. Dengan penilaian terhadap salah satu bank syariah ini diketahui dialaminya dan perusahaan miliknya. Perusahaan miliknya PT Citra Marga Lintas Jabar atau CMLJ memiliki pinjaman sindikasi senilai 834 miliar rupiah dengan bunga 11% per tahun. Sindikasi ini dikucurkan oleh 7 bank syariah dengan akad pembiayaan al-murabahah atau akad pembiayaan jual beli. Dengan sindikasi yield atau margin setara 11% dengan tenor 14 tahun. Kondisi PSBB yang menyebabkan pendapatannya turun lantas membuat Jusuf meminta penurunan bunga menjadi 8%. Namun, bank berkelit dan perusahaannya memutuskan untuk melunasi hutang sebesar 795 miliar rupiah.
Meskipun uang telah masuk ke rekening pinjaman, tetapi bank tidak langsung melakukan debit untuk pelunasan, sehingga bunga pinjaman terus berjalan. Mendengar masalah tersebut, OJK berusaha untuk memediasi antara Jusuf Hamka dengan kreditur. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan segera memanggil pengusaha Jusuf Hamka untuk mengklarifikasi pernyataannya terkait perbankan syariah di media massa. Kami akan memanggil yang bersangkutan untuk mengklarifikasi apakah benar pernyataannya seperti itu, kata Wimbo, Ketua Dewan Komisioner OJK dalam keterangan resmi Sabtu 24 Juli 2021. Wimbo meminta nasabah yang memiliki permasalahan dengan perbankan seperti yang dialami oleh Jusuf Hamka bisa melakukan pengaduan ke OJK lewat bagian perlindungan konsumen. Setelah adanya mediasi, Jusuf Hamka menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak dan menyatakan tidak bermaksud menuduh atau mendiskreditkan perbankan syariah kejam. Bahkan, perusahaannya akan mendapatkan fasilitas pembiayaan perbankan syariah untuk proyek infrastruktur jalan tol lainnya yang nilainya cukup besar. Sebenarnya, pihak kami dan Bank Syariah Sindikasi sudah melakukan beberapa kali pertemuan dan mencapai kesepakatan dalam beberapa hal. Namun, masih ada hal yang masih belum memperoleh kesepakatan dari kami, jelasnya. Lalu, apa yang harus sobat bisnis sebenarnya pahami terkait perbankan syariah? Dikutip dari bisnis.com, Direktur Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah Institut Pertanian Bogor, Irfan Syauqi Belk, memberikan 4 hal yang harus dipahami masyarakat soal perbankan syariah. Pertama, masyarakat perlu memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional. Bank konvensional mengambil bunga sebagai tambahan pembayaran atas pinjaman yang diberikan. Sementara bank syariah memberikan margin yang merupakan tambahan pembayaran nasabah atas jual beli yang dilakukan dalam skema murabahah. Karena itu, dalam akad murabahah, barang atau jasa nasabah harus spesifik untuk nanti bank syariah akan membeli lalu menjual kembali ke nasabah. Kedua, masyarakat perlu menyadari tidak semua sektor usaha dapat dibiayai oleh bank syariah. Hanya beberapa sektor usaha yang sesuai syariah yang bisa dibiayai. Ketiga, masyarakat perlu paham adanya DPS atau Dewan Pengawas Syariah di bank syariah. Tugas dari DPS adalah untuk memastikan kesesuaian syariah dengan praktek bank syariah. Jadi, baik nasabah maupun bank tidak bisa bermain-main dengan akad syariah. Keempat, meningkatkan tabungan merupakan bagian dari meningkatkan daya saing bank syariah. Alhamdulillah kemarin beliau telah memberikan klarifikasi, jadi alhamdulillah saya rasa masalahnya udah selesai. Ini kan masalah negosiasi bisnis sebetulnya. Biasa-biasa aja tiap hari juga kejadian negosiasi bisnis antara nasabah, bank dengan bank. Yang buat rame itu karena ketika negosiasi itu sedang terjadi, kemudian diungkap ke media massa, itu jadi rame. Tambah rame lagi ketika digunakan diksi kejam, zolim. Nah, jadi akhirnya jadi reaksinya rame. Sebenarnya ini negosiasi biasa aja, nggak ada aneh-anehnya sebetulnya. Jadi insya Allah saya rasa dengan klarifikasi yang telah disampaikan oleh beliau, masalah ini udah selesai lah insya Allah. Sepengetahuan saya, masalah ini udah bergulir dan udah selesai lah insya Allah. Ya, tapi kalau kita flashback kembali ke belakang, sebenarnya untuk akad kredit sindikasi di perbankan syariah sebenarnya seperti apa sih kalau dari kacamata Anda melihat misalnya Jusuf Hamka yang mengatakan dirinya dalam tanda kutip diperas begitu oleh bank syariah, salah satu mungkin atau mungkin beberapa bank syariah begitu pada saat akan melakukan pelunasan kredit pembiayaan jalan tol? Jadi sebenarnya ini kan udah berjalan lama dan baik nasabah maupun bank sama-sama happy. Kan ketika namanya juga nasabah, benar nggak? Pasti nasabah akan cari yang harganya paling murah. Mau syariah maupun konvensional tentu cari harganya paling murah. Yang paling murah pasti bank buku 4. Nah ini udah pasti, benar nggak? Karena dia size-nya besar, maka relatif harganya akan lebih murah kalau bank buku 4. Tapi mungkin bank buku 4 udah limitnya udah kena. Karena udah nggak bisa lagi ngasih sektor jalan tol. Karena udah ngasih pembiayaan untuk perusahaan jalan tol lain yang milik BUMN, benar nggak?
Sehingga nasabah harus mencari sumber pembiayaan lain dari bank buku 2. Nah, karena bank buku 2 konsekuensinya 2 biji. Yang pertama, kalau bank buku 2 pasti harganya lebih mahal, mau syariah mau konvensional. Kalau bank buku 2 dibandingin bank buku 4 pasti harganya lebih mahal. Waktu itu 11% kesepakatannya, benar nggak? Yang kedua adalah konsekuensi logis dari menggunakan bank buku 2 adalah karena size-nya kecil, mereka terpaksa sindikasi. Nah, itulah ceritanya mengapa jadi ada sindikasi dengan bank-bank syariah, bank buku 2 harganya pasti lebih mahal daripada bank buku 4. Dan itu udah berjalan bertahun-tahun, nggak ada masalah. Masalah muncul ketika ada COVID. Nah, COVID ini memang menyulitkan semua pihak, termasuk bank dan nasabah. 11% yang dulu dianggap bisa diterima oleh nasabah, sekarang jadi terasa kelewat mahal buat nasabah, benar nggak? Apalagi bank-bank buku 4 udah berani menurunkan dari 8% ke 5%. Nah, ini kan jadi jauh sekali bedanya kan? Sehingga nasabah minta agar dilunasin aja lah, karena kemahalan nih yang sindikasi syariah ini, benar nggak? Nah, ketika minta dilunasin, pada saat yang sama nasabah juga minta agar ada penurunan dari 11 ke 8%, benar ya? Nah, kemudian nasabah memasukkan uangnya, kemudian negosiasi masih berjalan, belum terjadi kesepakatan. Karena negosiasi masih berjalan, lagi pula kan ini sindikasi, jadi prosesnya lebih lama dalam negosiasi kan, karena mesti nanya semua bank yang terlibat. Sehingga ketika uang udah masuk, negosiasi belum tercapai, bank pada saat tanggal 25, akhir bulan lah biasanya, itu pasti ngambil kan, mendebet untuk cicilannya. Yang diambil oleh bank sebagai cicilan itu adalah angka yang disepakati di awal, yaitu 11%. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kayak gitu kan. Dan negosiasi masih terus berjalan. Sehingga pada saatnya mau pelunasan akhirnya jadi kurang lah ini duitnya. Karena bank selama beberapa bulan itu ngambil dengan asumsi kesepakatan awal yang 11%. Padahal nasabah mengasumsikan yang 8% kan. Sehingga terjadilah selisih sekitar 20 M itulah kira-kira. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Nah, dari video tersebut kita lihat bahwa Yusuf Hamka itu benar, tetapi itu hanya kesalahpahaman saja. Karena di situ kita lihat bahwa secara ekonomi syariah dia telah melakukan apa yang harusnya ia lakukan. Nah, di situ kan kita lihat akadnya tuh udah benar, udah diperbenarkannya karena kesalahpahaman sedikit yang membuat Yusuf Hamka itu jadi marah sedikit. Nah, dari situ dapat disambil kesimpulan bahwa lembaga keuangan di Bank Indonesia itu benar-benar harus menjadi lembaga keuangan ekonomi Islam. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.